إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati yang hadir pada pertemuan Taman Ilmu pada kesempatan siang kali ini, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita afiah, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam ketaatan dan diberikan kemudahan di dalam ibadah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya syukur itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya dengan kita memenuhi 3 rukun di dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 perkara ini sering dilupakan oleh banyak manusia di dalam dia bersyukur kepada Allah. Yang pertama, di dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ketika kita bersyukur kepada Allah, syukur itu bukan hanya ucapan lisan, tetapi syukur itu adalah bagaimana menambah ketaatan kita di jalan Allah. Siapapun yang dia bersyukur kepada Allah dengan menambah ketaatan, pada sejatinya dia telah bersyukur kepadanya. Tapi siapapun yang fasih mengucapkan kata syukur tetapi tidak bertambah ketaatan, maka sesungguhnya dia belum bersyukur kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Apapun nikmat yang tidak menambah kedekatan kamu kepada Allah, maka kenikmatan itu menjadi musibah pada kehidupan di dunia dan musibah pada kehidupan di akhirat. Yang kedua, di antara komponen penting di dalam kita bersyukur, maka janganlah kita lupa di dalam kita bersyukur, bersyukurlah kepada orang tua. Siapapun di antara para santri yang masih ditemani dengan orang tuanya, maka bersyukurlah kepada mereka. Siapapun di antara anak keturunan yang dia ahli ibadah, tetapi ternyata membuat kecewa orang tuanya, membuat sedih orang tuanya, dan membuat jatuh air mata orang tuanya, walaupun dia ahli ibadah sekalipun, syukurnya tidak akan diterima oleh Allah, karena syukur kepada Allah disyaratkan oleh Allah sendiri. Hendaklah dia berterima kasih dulu kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, bahwasanya komponen penting di dalam kita bersyukur yaitu adalah bersyukur kepada orang yang telah menorehkan kebaikan pada kehidupan kita. Kalau memang kita tidak memiliki tangan yang panjang untuk membalas kebaikan yang mereka berikan pada kehidupan kita, maka setidaknya kita memanjangkan doa di dalam lisan kita. Semoga orang yang berbuat kebaikan kepada kita diberikan oleh Allah dengan anugerah keberkahan. Rasulullah sudah mengingatkan, man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Siapapun yang dia tidak bersyukur, siapapun yang dia tidak bersyukur dan berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya Allah pun tidak akan membutuhkan syukurnya dia kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memahami, terkadang syukur kita ucapkan, syukur kita sampaikan, tetapi kita tidak memenuhi komponen yang ada di dalam kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita di dalam bersyukur menambah ketaatan kita setiap waktunya. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Yang kedua, teleponlah orang tua kita apabila masih ada, nyatakan khidmah dan nyatakan birrul walidain, berbakti kepada mereka setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan yang ketiga, ingatlah siapa yang telah berbuat kebaikan kepada kehidupan
kita, maka sesungguhnya kita membalas mereka dengan hadiah menambah cinta, ataupun hanya sekedar kita mendoakan sebagai bentuk takzim rasa terima kasih kita kepada mereka. Semoga syukur kita diterima oleh Allah. Siapapun yang dia bersyukur, Allah tenangkan. Dan siapapun yang bersyukur, pasti Allah bahagiakan. Kita tentunya paham betul, ini merupakan episode terakhir kalau tidak salah dari What You Should Know About Akhirah. Ini merupakan sebuah episode dari perjalanan panjang kita setelah 23 pertemuan kita membahas tentang apa sih yang kita harus ketahui tentang kehidupan di akhirat. Tentunya kita paham mengimani hari akhirat itu merupakan bagian dari sebuah ketenangan dan kelapangan hidup itu adalah ketika kita beriman kepada hari akhir. Karena dengan kita beriman kepada hari akhir, keadilan masih bisa untuk diharapkan. Pertemuan kembali dengan keluarga yang telah meninggalkan kita masih bisa dirajut. Dan bertemunya kita dengan orang tua kita yang telah mendahului kita, itu masih bisa untuk dipupuk. Ketika hari akhir akan memenuhi semua yang menjadi harapan kita ketika tidak mendapatkan di dunia. Saya tidak bisa membayangkan kalau manusia tidak beriman kepada hari akhir. Entah karena dia sekuler, entah karena dia agnostik, entah karena dia komunis. Orang yang mereka bangga ketika dirinya agnostik, ketika dirinya adalah komunis, mungkin dia merasa masih bahagia ketawa-ketawa dengan ketidakpercayaan dia kepada hari akhir ketika dia masih kuat, ketika masih muda. Tapi seiring dengan waktu ketika kulitnya sudah mulai berkerut dan sudah mulai beruban rambutnya, sudah mulai berpisah mungkin dengan bapaknya, berpisah mungkin dengan wanita atau laki-laki yang dia cintai, barulah akan terasa betapa pedihnya kehidupan ketika kehidupan ini tidak ada hari akhirat. Dia tidak akan ada harapan untuk berjumpa, dia tidak akan ada asa untuk mempertemukan kembali dengan keluarga yang dia cintai, ataupun ketika dia terdolimi, maka dia tidak akan mendapatkan kedoliman kalaupun di dunia dia mati dalam kondisi mendapatkan kedoliman. Maka itulah yang menjadikan kita memahami betul. Mengimani hari akhir itu bukan hanya sekedar normatif, bahwasanya dia merupakan bagian dari rukun iman. Tapi memang sejatinya mengimani hari akhir itu membangun harapan kepada kita. Siapapun yang tidak punya rumah, ketika belum bisa membeli rumah karena mahalnya rumah hari ini, maka dia tidak akan terlalu bersedih. Karena dia tahu bahwasanya kehidupan di dunia, kalaupun memiliki rumah dengan sertifikat, itu pun nanti akan ditinggalkan ketika mati. Dan dia berharap, walaupun tidak mendapatkan rumah di dunia, tapi berharap bisa mendapatkan rumah di akhirat. Kalau ada di antara kita yang kaya, ketika dia tahu bahwasanya kita beriman kepada hari akhir, dia tentunya ingin kekayaan, kelapangan, dan kemudahan kekayaan yang dia peroleh di dunia, itu juga dia dapatkan lebih dalam kehidupan di akhirat. Ketika menitipkan sebagian harta yang dia cintai di jalan Allah, supaya kenikmatan yang dia peroleh akan terus berlangsung dia dapatkan dalam kehidupan di akhirat. Semuanya itu saya ingin sampaikan sebagai sebuah nasihat untuk saya dan kepada kita semuanya. Betapa beruntungnya kita memiliki agama. Ketika ketetapan dari agama kita, pokok keimanannya adalah beriman kepada hari akhir. Dan betapa leganya kita, bahwasanya ada kehidupan berikutnya, di balik kehidupan yang kita sekarang jalani, di balik kehidupan yang sempit. Makanya Masya Allah saya menyampaikan pada acara The Homeland of Shalihin, hidup itu ada dua pilihannya. Ada yang terpenjara di dunia dengan berbagai macam penderitaan, dengan berbagai macam kekangan nafsu ketika dia tidak bisa meluapkan apa yang dia mau. Tapi nanti di akhirat dia akan bebas dengan semua kenikmatan yang Allah berikan sebagai pengganti. Ketika dia berpuasa dalam tanda kutip atas apa yang dia tidak kerjakan di dunia ketika melampaui batas. Atau ada yang kedua, ada orang yang melampaui batas di dunia, bebas semau-maunya, tapi tepat ketika dia mati, maka dia akan terpenjara untuk membalas setiap perilakunya ketika melampaui batas. Nah inilah yang menjadikan kita memahami betapa leganya kita ketika kita beriman kepada hari akhir. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau dalam kehidupan kita tidak beriman kepada hari akhir. Saya betul-betul bersyukur bahwasanya Allah menanamkan kepada saya keimanan melalui orang tua saya dengan wasilah bapak dan ibu saya. Sampai akhirnya saya beriman kepada hari akhir.
Dan betapa saya membayangkan orang-orang yang hari ini mereka tidak beriman kepada hari akhir karena terkena narasi, terkena framing, terkena informasi yang salah, referensi yang salah, lalu akhirnya tidak beriman kepada hari akhir, maka sungguh, kalaupun dia hari ini tertawa, akan datang satu hari, dia tidak akan bisa tertawa. Ketika kenyataan hidup akan dihadapi, dia akan sakit, dia akan ditinggalkan, dia akan mendapatkan sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia rencanakan, barulah dia akan merasa betapa kehidupan di dunia, kalau hanya di dunia saja, lalu dia menolak kehidupan di hari akhir, betapa kita menjadi orang yang paling frustasi dan depresi di masa tua kita. Makanya saya pernah menjumpai ada salah satu tetangga saya, dulu beliau ketika waktu 60-an termasuk mengikuti komunis, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika beliau tua, beliau masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Maka setiap beliau menyebut nama Allah, dia menangis. Ketika kondisinya tidak lagi tua, ketika kulitnya sudah keriput, ketika beliau hanya terbujur kaku di atas tempat tidurnya. Tidak ada yang dia sebut kecuali adalah Allah, Allah, ketika rasa sakit menyerang tubuhnya. Disitulah kita paham. Iman kepada hari akhir bukan hanya masalah pokok keimanan, tapi sejatinya keimanan kepada hari akhir itu membangun harapan yang besar. Bahwasanya ada kehidupan berikutnya di balik kehidupan singkat dan sempit yang kita jalani pada kehidupan hari ini. Di antara sisi yang lainnya, disinilah kita paham. Ketika kita mengetahui hari akhir dalam pembahasan panjang what you should know about akhirah, maka di sini di sisi yang lainnya kita akhirnya paham kehidupan di dunia merupakan waktu. Kehidupan di dunia itu merupakan ruang waktu untuk berinvestasi pada kehidupan kita yang panjang, pada waktu yang sempit ketika kita di dunia. Dan tidak ada sebuah investasi yang terbaik kecuali investasi yang kita berikan kepada Allah dengan harapan untuk mendapatkan surga dan rahmatnya Allah. خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك Enaknya hidup sebagai hambanya Allah itu apa? Semua modal diberi oleh Allah. Kita tinggal mengelola modal itu. Kita ini kan nggak punya modal apapun. Semua modal dari Allah. Nafas dari Allah. Otak dari Allah. Kepintaran juga datang dari Allah. Maka semuanya modal itu datang dari Allah. Allah cuma minta satu. Semua modal yang diberikan oleh Allah itu Allah minta supaya kita memberikan sebagian dari modal itu kepada Allah. Supaya Allah membelinya dengan rahmat dan balasannya adalah surga. Dan sesungguhnya kehidupan di dunia ini sangat menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat. Makanya menjadikan kehidupan di dunia setelah kita paham what you should know about akhirah, menjadikan kita harus betul berupaya, menjadikan semua apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan sebagai sebuah tabungan dan investasi terbaik dalam kehidupan akhirat yang pasti kita akan temui. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin pekan depan. Ataupun mungkin tahun depan yang hanya Allah tahu kapan waktu ajal investasi kita sudah habis di dunia. Makanya bertransaksi, kehidupan di dunia ini ibaratnya adalah transaksinya kita kepada Allah. Dan balasan Allah itu jauh lebih besar. Makanya saya pernah menyampaikan sebuah perenungan ya. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk sholat fajar. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat fajar ini sholat yang paling ringan. Di antara semua sholat yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah itu di antara sholat sunnah yang ringan itu sholat sunnah fajar. Ibunda Aisyah kalau melihat bagaimana Nabi ketika sholat sunnah fajar, beliau sampai berkomentar, kalau aku melihat Nabi sholat fajar, seakan-akan Nabi aku menyangka tidak membaca Al-Fatihah, saking ringannya Nabi ketika sholat fajar.
Tapi walaupun sholat fajar seringan itu, apa balasan yang Allah berikan kepada kita? Yaitu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bisa bayangkan, kerja sama Allah, contohnya ketika sholat sunnah fajar, kerja sama Allah, sholat sunnah fajar itu 5 menit, nggak sampai 5 menit, 3 menit. Tapi balasannya adalah dunia dan seisinya dari timur ke barat, dari utara ke selatan, yang nilainya mungkin megatriliun. Berarti 1 menitnya dinilai oleh Allah dan dikasih gaji oleh Allah dengan megatriliun. Padahal kalau kita bekerja di dunia untuk manusia, mungkin kita per menitnya cuma digaji 20.000, 30.000. Kalau dihitung per menit, bukan per hari dan bukan per bulan. Betapa berbedanya bayaran Allah dan bayaran manusia. Dari contoh sholat sunnah fajar saja sudah memberikan kepada kita tidak ada transaksi dan tidak ada perdagangan yang paling menguntungkan kecuali perdagangan dan transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di akhirat sangat ditentukan dengan investasi dan transaksi yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betul. Ketika kita membahas wajud syuno' mbak akhirah, kalau ilmu ini barokah untuk kita, akan menghasilkan sebuah pola pikir bahwasanya semua yang kita lakukan merupakan sebuah transaksi dan investasi kita di hadapan Allah. Ujung dari perjalanan kita membahas what you should know about akhirah adalah supaya kita memahami betul kehidupan berikutnya siap menanti kita. Berapapun umur kita hari ini, ada yang 30, ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50. Maka kita sedang menuju kepada Allah dan perjalanan ini akan sampai pada ujungnya. Tasiru ilallahi, tasiru ilallahi, wa yushiku an tablug. Bahwasanya perjalanan umur kita ini perjalanan kita menuju kepada Allah. Umur saya 42, berarti 42 tahun saya telah berjalan menuju kepada Allah. Dan perjalanan ini sudah akan mendekati sampai ujungnya. Ada yang sudah 50, berarti sudah 50 tahun berjalan menuju kepada Allah dan berarti sudah mendekati ujungnya. Yang kita khawatirkan bukan ujungnya, yang kita khawatirkan adalah apa investasi yang telah kita bawa ketika perjalanan kita sudah sampai pada ujung dari terminal akhir, dari perjalanan ajal kita ketika hidup di dunia. Inilah yang menjadikan kita dengan barokahnya kajian panjang, what you should know about akhirah. Saya menginginkan diri saya secara khusus dan menginginkan kepada kita semuanya. Mari kita niatkan dan mari kita manifestasikan. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan itu adalah menunjang kehidupan kita, yaitu kehidupan di akhirat kita. Dari ibadah kita, dari keseharian kita, dari aktivitas kita, dari kegiatan kita, semuanya adalah untuk menunjang bagaimana kehidupan di akhirat kita. Dan itulah transaksi yang paling menguntungkan. Karena Allah kalau sudah bertransaksi kepada manusia, bayaran Allah itu tidak akan mampu dibandingkan dengan bayaran Elon Musk sekalipun, orang yang paling kaya di dunia saat ini. Karena apa? Sekaya-kayanya Elon Musk, dia hanya bisa membayar kita mungkin 1 menit, hanya sekitar 100, 200, 300, 400 dolar. Atau kemudian mungkin 1.000 dolar, atau mungkin 200.000 dolar 1 menitnya. Tapi Allah membayar kita. Kalau kita melihat pada sholat fajar, 1 menitnya dibayar oleh Allah dengan megatriliun, baru 1 menitnya. Dan kita bisa membayangkan betapa beruntungnya orang yang sadar hidup itu transaksi kita kepada Allah. Dan betapa meruginya orang yang tidak sadar bahwasanya hidup merupakan kumpulan waktu, merupakan kumpulan hari dari ruang waktu kita bertransaksi kepada Allah. Apa yang sudah kita transaksikan kepada Allah? Ketika kita menikah, itu transaksi kita untuk Allah. Ketika kita punya anak, itu transaksi kita kepada Allah. Ketika kita punya harta, itu transaksi kita kepada Allah. Ketika kita punya waktu, itu transaksi kita kepada Allah. Dan transaksi Allah merupakan transaksi yang tidak ada kerugiannya. Makanya tidak ada yang rugi dalam kehidupan orang beriman. Rugi itu hanya dikenal bagi orang kapitalis. Tapi kata rugi tidak akan pernah ada dalam definisi orang yang beriman. Karena semua yang kita lakukan, kalaupun tidak mendapatkan respon dari manusia, kalaupun sepi dari tepuk tangan manusia, kalaupun apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan tidak menarik perhatian manusia, tidak ada yang rugi.
Karena yang rugi itu hanya mereka yang mengenal paham kapitalisme. Tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah, tidak ada kata kerugian. Tidak ada kata kerugian. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, karena Allah sudah menyampaikan siapapun yang dia berbuat kebaikan, walaupun hanya seberat biji dzarrah, maka sesungguhnya itu pun akan diperlihatkan oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita semakin paham. Kenapa what you should know about akhirah kita bahas secara panjang. 23 kali pertemuan. Dan kita hari ini insya Allah menuju kepada penutup dari kajian kita. Karena kita melewati perjalanan kita di atas sirat yang sudah kita bahas 2 atau 3 kali pertemuan. Dan hari ini adalah pembahasan terakhirnya. Supaya kita paham betul. Ujung dari keberkahan pembahasan panjang inilah yang harusnya kita petik. Kita ingin dalam perjalanan ini kita menjadi orang-orang yang paham betul. Bahwasanya inilah investasi kita di hadapan Allah dalam kehidupan. Dan ini pula yang menjadikan kita bahagia. Bahwasanya hari akhir itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti. Hari akhir itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Karena kehidupan hari akhir itu yang tidak mendapatkan keadilan akan mendapatkan keadilan. Yang terpisah dari keluarga yang dia cintai, maka dia akan bertemu kembali dengan keluarga yang dia cintai. Siapapun yang terzalimi, dia akan mendapatkan kasih sayang dan akan mendapatkan balasan yang adil di sisi Allah. Itulah indahnya keindahan di hari akhir. Yang tidak akan bisa difahami keindahannya kecuali adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Dan itulah yang menjadikan kita membahas what you should know about akhirah pada pertemuan yang ke-23 hari ini. Dan semoga semua perjalanan kita di dalam kajian kita yang panjang akan menjadi barokah ketika kita tidak lagi mengkhawatirkan bagaimana ujung dari perjalanan kita. Tapi kita mengkhawatirkan apa investasi dan transaksi yang akan kita bawa ketika kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah kemarin membahas amal-amal yang sangat kuat pengaruhnya dan sangat kuat posisinya ketika seorang manusia berjalan di atas sirat. Maka tentunya ini merupakan penutup dari sebuah pembahasan. Apa sih perkara-perkara dosa yang menggelincirkan manusia di atas sirat? Karena ini merupakan bagian dari konsekuensi. Ketika kita membahas selamat, yang dibahas oleh selamat itu bukan hanya apa yang menyelamatkan, tetapi yang dibahas ketika kita ingin selamat, kita juga harus membahas apa perkara yang bisa menggelincirkan, yang membuat kita tidak selamat. Pembahasan tentang berjalan di atas sirat, amalan-amalan yang harus dikerjakan, menepis ghibah, sholat 40 waktu tanpa tertinggal dari takbiratul ihram, dan sederet amalan yang telah kita bahas, itu merupakan amalan yang menunjang keselamatan dan mengokohkan langkah posisi kita ketika berjalan di atas sirat. Tapi pembahasan tentang keselamatan manusia berjalan di atas sirat tidak lengkap. Tidak lengkap. Kalau kemudian kita tidak membahas tentang dosa-dosa yang kita khawatirkan bisa menggelincirkan manusia, bisa menggelincirkan kita dari sirat yang panjang, yang terbentang, yang menegangkan dan mencengangkan. Di mana ketika kita tidak menyadari dengan referensi dan ilmu, maka itulah yang menyebabkan seseorang akan tersambar oleh malaikat-malaikat penjaga neraka. Maka inilah yang menjadikan kita memahami pentingnya bagi kita untuk terus melihat kepada dosa-dosa apa yang kita harus khawatirkan. Sebelum kita membahas satu persatu dosa-dosa yang kita khawatirkan bisa menggelincirkan manusia, ketika mereka berjalan di atas sirat, tentunya kita paham betul. Inilah pentingnya bagi setiap manusia untuk memperbarui niat, untuk memperbarui tobatnya dia kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Siapapun manusia yang membawa dosa ketika dia meninggal dunia, maka dosa itu akan memberatkan dia dalam perjalanan akhiratnya. Menyulitkan dia ketika berkumpul di padang mahsyar. Menggelisahkan dia ketika dia ditimbang di atas mizan. Membuat berat ketika matahari didekatkan karena dosa itu akan menjadi bulir-bulir keringat yang bisa menenggelamkan dia sebanyak dosa yang dia lakukan ketika dosa itu dibawa sampai mati.
Maka inilah yang menjadikan kita paham orang yang beruntung adalah orang yang telah kembali hatinya dan bersih jiwanya sebelum kembali fisiknya ketika dia banyak bertobat kepada Allah. Allah tidak pernah mencela orang yang berdosa selama orang yang berdosa itu kembali bertobat kepada Allah. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Dan Allah juga telah menyediakan kepada kita air-air yang bisa membersihkan kita sebelum kematian itu datang kepada kita. Karena pada dasarnya semua dosa itu bisa membawa sebuah resiko tergelincirnya manusia di atas sirat ketika dosa itu dia bawa sampai mati. Kita semuanya pendosa. Bahkan yang ngomong ini pun pendosa. Kita ini semuanya pendosa. Siapa di antara manusia yang mereka tidak pernah berdosa? Tidak ada, mustahil menemukan manusia yang tidak berdosa. Maka sesungguhnya ketika semua dari kita mengakui betul kita ini pendosa, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita senantiasa memperbarui tobat. Ketika datang rasa khawatir yang besar bahwasanya dosa apapun yang kita lakukan, baik yang kecil ataupun yang besar, kita khawatir bahwasanya dosa itulah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka ketika terpeleset dari sirat yang terbentang antara surga dengan neraka. Orang mukmin haruslah memiliki sebuah sikap. Ketakutan dia kepada dosa yang pernah dia lakukan, ketakutan dia kepada maksiat yang pernah dia kerjakan. Sebagaimana seseorang yang berdiri yaqifu ala jabalin wa yakhafu ay yaqa alaihi. Sebagaimana ketika dia berdiri di atas jurang dan dia khawatir dia akan terperosok ke dalam jurang itu. Kita tidak usah merasa suci, karena merasa suci itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi kita ini harus selalu merasa berdosa setiap waktunya, setiap saatnya terhadap kemaksiatan yang telah kita lakukan tadi pagi, kemaksiatan yang kita lakukan tadi siang, kemaksiatan yang tadi kita lakukan tadi malam, kemaksiatan yang kita lakukan hari kemarin. Maka itu harus terus membayangi kita. Seakan-akan kita mendengar jeritnya penduduk neraka ketika mereka ditebus dengan penderitaan di neraka atas dosa yang mereka lakukan ketika mereka tidak bertobat sebelum menutup mata mereka di dalam ajal. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami. Jangan meremehkan dosa dan jangan pernah mengatakan saya cuma melakukan dosa kecil. Karena tidaklah manusia meremehkan dosa dan berkata itu cuma dosa kecil. Saya tidak pernah melakukan dosa besar. Orang yang merasa aman dari dosa merupakan bagian dari dosa. Ketika dosa itu bisa mengancam dia ketika dia berjalan di atas sirat, ketika merasa aman dari dosa dan merasa aman dari hukuman Allah. Maka ketika perjalanan kita pasti akan memperjumpakan kita kepada sirat, pastikan bahwasanya kita harus senantiasa merasa berdosa. Al-jannatu aqrabu ila hadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalika. Sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sandalmu. Sebagaimana neraka pun lebih dekat daripada tali sandal kita. Jangan pernah meremehkan dosa. Lalu menjadikan kita merasa tidak bertobat dari dosa itu ketika kita merasa itu dosa kecil. Jangan gitu.
Karena Rasulullah mengatakan surga itu lebih dekat daripada tali sandalmu, sebagaimana neraka juga lebih dekat daripada tali sandalmu. Karena kita ketika diberitahu oleh sabdanya Nabi tentang hadis ini, disitulah kita akhirnya menyadari di antara dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita, kita tidak tahu manakah dosa yang bisa menggelincirkan kita dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan itu yang menjadikan kita jangan pernah memilih dosa kecuali satu saja. Marilah kita bertobat kepada Allah setiap waktunya. Saya menasihati kepada diri saya sendiri, wahai Umar Mita, janganlah engkau memejamkan mata, wahai Umar, kecuali kamu bertobat kepada Allah. Ya. Karena dengan tobat itulah Allah memberikan air, laksana air ketika membersihkan pakaian yang kotor. Allah memberikan kepada kita 3 mata air. Yang harusnya kita maksimalkan 3 mata air itu untuk membasuh semua hitam dan goresan-goresan noktah yang kita lakukan di sepanjang hidup kita dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita yang terus melakukan perkara kemaksiatan di jalan Allah. Bahkan terkadang ada sebagian orang karena seringnya maksiat dan seringnya melakukan dosa, sudah tidak bisa lagi mengatakan bahwasanya perbuatan itu dosa. Karena sudah terlalu seringnya dia melakukan dosa itu. Allah mengerti semua dari kita pasti melakukan dosa. Allah mengerti semua dari kita pasti melakukan maksiat. Makanya Allah kirimkan dengan tanda rahmatnya itu 3 mata air. Supaya kita bebersih dan mensucikan. Layaknya pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran hitamnya. Dan noda-noda yang tertempel di atasnya. Makanya 3 mata air itu kemudian disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Mata air yang pertama, ibadah kita. Niatkan ibadah yang kita lakukan dari sholat duhur, dari sholat ba'da duhur, sedekah yang kita lakukan, tersenyumnya kita kepada orang mukmin. Niatkan apapun yang kita lakukan, bahkan berkumpulnya kita pada kesempatan siang kali ini, niatkan apa yang sedang kita lakukan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan dan Rasulullah bersabda, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu salah satu fungsinya bukan hanya memberikan engkau pahala, tapi juga menghapuskan dosa-dosamu ketika niat itu kita hadirkan. Ya Allah, saya niatkan dakwah ini ya Allah untuk menghapuskan dosa saya ya Allah. Dari berbagai macam majelis yang seharusnya saya tidak perlu ikuti, tetapi saya masih mengikuti karena lemahnya syahwat, karena lemahnya keimanan dan kuatnya syahwat dan hawa nafsu yang ada pada diriku. Ya Allah, saya dengan tawasul ilmu yang saya ikuti siang ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ketika setiap saya membuka handphone, ketika saya membuka laptop, terkadang saya masih terpancing untuk melihat tayangan-tayangan yang harusnya tidak perlu saya lihat dan tidak perlu saya nikmati. Sama pula dengan ketaatan kita mendidik anak, kesabaran menghadapi suami, kesabaran menghadapi istri. Kadang-kadang kita lupa bahwasanya semua perjalanan ketaatan itu bisa kita investasikan dan bisa kita niatkan. Ini merupakan bagian dari cara kita menghapus dosa-dosa kita. Dan itu terkadang sering kita lupakan. Seorang istri menghadapi suami, lalu sesek dadanya menghadapi suami. Mungkin berpikir, mungkin ada dosa yang saya lakukan sebelum saya menikah dengan dia. Diberikan saya kadang-kadang rasa sesak ketika menghadapi suami saya untuk menghapuskan dosa-dosa saya sebelum saya berjumpa dengan suami saya hari ini. Kadang-kadang ketika kita menghadapi istri kita sulit, susah. Kadang-kadang kita pengennya begini-begini. Tiba-tiba kita mendapati sesuatu yang tidak seindah yang kita bayangkan. Ada ujian yang kita peroleh, maka niatkan. Mungkin ada banyak dosa yang kita lakukan sebelum berjumpa dengan dia dan menikah dengannya. Ataupun ada dosa yang kita lakukan ketika bersamanya. Yang menjadikan Allah mengirimkan kesulitan-kesulitan ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Orang yang selamat di atas sirat adalah orang yang senantiasa melihat segala sesuatu dengan sebuah keinginan dia supaya dihapuskan dosanya. Makanya perhatikan para ulama, ada yang terlambat sholat, lalu kemudian membayar dengan sedekah. Ada yang terlambat sholat isya, kemudian dibayar dengan sholat tahajud semalam suntuk. Karena mereka sensitif terhadap dosa.
Tidak ada yang diperlukan manusia. Ketika manusia itu kembali kepada Allah melalui alam barzah yang akan dia lewati pertama kali, kecuali satu, bagaimana dosanya itu diampuni oleh Allah. Kita terkadang termakan dengan bujukan setan. Ketika setan itu mengatakan kepada kita, kamu ini insya Allah orang beriman, kamu ini insya Allah orang yang solih, kamu tidak zina, kamu tidak khamr, kamu tidak makan riba, kamu tidak pernah membunuh, kamu tidak pernah judi. Lalu ketika kita langsung mengiyakan, oh ya saya tidak pernah berjudi, saya tidak makan riba, saya tidak pernah membunuh. Lalu dengan itu kita merasa aman bahwasanya kita telah bersih dari dosa. Orang yang merasa bersih dari dosa, orang yang merasa aman dari makarnya Allah ketika dia adalah pendosa, itu yang kita khawatirkan. Dosa itu bukan hanya zina, dosa itu bukan hanya riba, dosa itu bukan hanya membunuh. Tapi berbagai macam hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sadar atau tidak sadar, ketika kita belum tahu referensi dan ilmunya, itu pun merupakan bagian dari dosa. Yang sangat berpotensi menggelincirkan manusia ketika manusia berjalan di atas sirat. Makanya lakukan pertama kali itu, ya Allah, apapun ibadah ini, kita niatkan. Supaya ibadah ini merupakan bagian dari cara kita menghapuskan dosa. Tidak ada yang diperlukan manusia itu kecuali ringan catatan dosanya. Dan kalau kita tidak berupaya membayar hutang dosa kita, lalu kita biarkan dosa-dosa itu menjadi hutang-hutang yang terus kita biarkan dia menggunung, maka kita akan membayar catatan dosa itu ketika kita mati, dan tidak ada pembayaran atas hutang dosa ketika di akhirat kecuali adalah jilatan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Niatkan pertama kali. Ya Allah, gitu, semua ketaatan saya niatkan untuk menghapuskan dosa saya. Jangan hanya menempatkan amal ketaatan, jangan hanya menempatkan amal ibadah. Hanya untuk mendapatkan pahala semata, tapi melupakan bahwasanya ketaatan yang kita kerjakan itu seharusnya untuk menghapuskan catatan kemaksiatan yang kita lakukan. Sadar atau tidak sadar, kita ini pendosa. Kita ini pendosa di waktu siang, kita ini pendosa di waktu malam. Allah tidak pernah mencela pendosa. Selama pendosa itu selalu meniatkan dan selalu sensitif terhadap dosanya dan selalu mengerti cepat kembali kepada Allah terhadap dosa itu. Demi Allah ya, dosa itu bukan hanya riba, dosa itu bukan hanya zina, dosa itu bukan hanya judi dan membunuh. Bisa jadi pikiran yang terlintas, bisa jadi mata kita ketika menyimpulkan sesuatu, bisa jadi apa yang kita omongkan, bisa jadi apa yang kita rencanakan. Tanpa kita sadari, semua itu sudah merupakan bagian yang dimurkai oleh Allah. Ambil cipratan air dari ketaatan dan ibadah untuk menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات والأهل والإخوان وسائر القلان اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا Makanya Masya Allah, ini yang kita harus paham. Jadi siapapun yang berharap dan siapapun yang bermimpi dia ingin selamat ketika dia melewati di atas sirat itu, tidak ada orang yang memimpikan selamat di atas sirat kecuali adalah orang yang senantiasa membayar hutang dosanya dengan ibadah. Dosa itu utang. Dosa itu utang. Cara membayar dosa itu yang pertama itu dengan ibadah kita. Dosa itu utang.
Makanya kita melihat Umar bin Khattab selalu merasa khawatir terhadap dosa yang pernah dilakukan sebelum beliau masuk Islam. Dibayar itu sama Umar bin Khattab dengan seluruh kontribusi yang dia berikan di jalan Allah. Untuk membayar catatan hutangnya ketika dia masih dalam kondisi jahiliyah. Dosa itu hutang. Dan cara membayar hutang itu dengan kita beribadah kepada Allah. Niatkan betul semua ketaatan ini merupakan bentuk tawasul kita dan bentuk wasilah kita untuk menghapuskan dosa kita. Apapun itu. Sedekahkah, senyumkah, membantu seseorang mukminkah, pulang ke rumah berjumpa dengan suami kita, pulang ke rumah berjumpa dengan anak-anak kita, berjumpa dengan bertumpuk-tumpuknya kewajiban yang harus kita selesaikan di dalam rumah. Semua itu niatkan. Niatkan. Semua itu merupakan bagian dari upaya kita menebus hutang-hutang dosa kita dengan ketaatan yang kita lakukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan seluruh kerusakan dan seluruh kemaksiatan dan keburukan yang pernah dilakukan. Ini kolam. Kalaulah dosa itu bisa diserupakan dalam bentuk fisik, mungkin kita adalah orang yang hitam legam, bahkan hitamnya kita lebih legam dan lebih hitam daripada arang di atas wajan yang telah dipakai bertahun-tahun. Allah itu nutupin dosa kita. Kita ini kalau kemudian dosa itu bisa diserupakan dalam bentuk fisik, mungkin kita ini orang yang paling najis, mungkin orang yang paling mengeluarkan bau, orang yang paling hitam itu kemudian. Tidak bisa dinikmati sedikit pun. Tapi sehitam-hitamnya kita, selegam-legamnya kita pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah itu bukakan sebuah aliran sungai yang bersih, yang bernama aliran ketaatan dan ibadah. Salat kita, wudhu kita, bergerak kita ke masjid, pulang kita dari zikirnya, itu semuanya merupakan aliran dari Allah sebagaimana dan selayak sungai yang bersih untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dosa itu jangan diremehkan. Ada orang yang melewati sirat, akhirnya tergelincir masuk neraka gara-gara anjing, gara-gara kucing yang dia penjara di dalam kamar. Lalu kemudian kucing itu mati ketika mendapatkan kedoliman dari seorang wanita. Wanita itu tergelincir di atas sirat, masuk ke dalam neraka. Ada orang yang tergelincir di neraka ketika dia banyak ibadahnya, banyak sholatnya, tetapi kalau berkata dia ketus menyakiti tetangganya, sholatnya, ibadahnya tidak mampu menjaga posisi dia di atas sirat. Tergelincir dia masuk ke neraka. Ketika apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan menyakiti tetangganya. Ada orang yang melakukan ketaatan ketika dia berjalan di atas sirat tanpa sadar dia pernah melakukan kezaliman kepada orang. Lalu dia menuntut kepada Allah, walaupun dia ahli ibadah sekalipun. Lalu ketika di atas sirat, kezaliman itu menarik dia ke bawah dan tidak mendorong dia ke depan. Menuju kepada surga, tapi justru mendorong dia ke bawah. Jangan pernah meremehkan dosa. Karena yang menyebabkan orang tergelincir dari sirat itu bukan hanya zina, bukan hanya minum khamr, bukan hanya judi, dan bukan hanya membunuh. Ada seorang perempuan gara-gara mendolimi kucing. Mati kucing itu gara-gara dia masukkan ke dalam kamar dan tidak diberikan makan. Tergelincir dia di atas sirat. Dan itu yang membangun sebuah ketakutan kita dari dosa dan kemaksiatan. Kalaulah dosa diwujudkan dalam bentuk fisik, kita ini mungkin tidak ada fisik yang bisa menggambarkan dan mendeskripsikan dosa kita. Saking begitu buruknya dosa itu kalau divisualisasikan dalam bentuk fisik. Makanya ada perkataan seorang ulama salaf, "Lau alimu alayya minadh dhunubi la rajamuni bil hijarah." Kalaulah manusia itu tahu aibku, kalaulah manusia itu ngerti dosaku, la rajamuni bil hijarah, mereka pasti akan melempari aku dengan batu. Saking mereka merasa jijik dengan dosaku. Cuma Allah itu rahmat, betul. Allah tutupi, Allah tidak jadikan dosa kita mengeluarkan bau. Allah tidak jadikan fisik kita menjadi buruk gara-gara dosa. Mungkin kalau fisik kita ini terpengaruh, fisik kita ini terkena dampak dari kebaikan dan keburukan, mungkin fisik kita tidak ada satupun manusia yang akan melihat.
hapuslah dengan sebuah kebaikan. Ibadah. Jangan melakukan ibadahnya sebatas ibadah. Ngaji-ngaji, sholat-sholat, sodako-sodako. Niatkan untuk menghapuskan dosa. Niatkan untuk menghapuskan kemaksiatan. Niatkan untuk menghapuskan aib-aib yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, maksimalkan yang kedua itu adalah bagaimana ketika kita menyadari diri kita begitu khawatir terhadap dosa. Karena kita tidak tahu dosa manakah yang pernah kita lakukan yang akan menggelincirkan kita di atas sirat. Maka yang kedua, banyaklah kita bertobat kepada Allah. Banyaklah kemudian kita menebus dosa-dosa itu dengan ridho terhadap setiap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalaupun datang suratan takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ridhoi takdir itu. Balaslah setiap suratan takdir yang datang dalam teras kehidupan kita dengan menulis balik, aku ridho. Apapun takdir yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Dalam setiap ujian yang kau timpakan kepadaku, ya Allah. Untuk menghapuskan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah aku lakukan dan pernah aku kerjakan. Lebih baik dibalas di dunia. Tapi selesai. Daripada akhirnya ditangguhkan oleh Allah dan dibiarkan oleh Allah sampai nanti di akhirat. Para ulama itu mengatakan, kalaupun ada orang yang melakukan dosa, lalu setelah dia melakukan dosa, diberikan ujian oleh Allah, itu berarti dia masih mendapati rasa kasih sayang Allah kepadanya. Allah menyegerakan ujian kepadanya, Allah menyegerakan kesulitan kepadanya di dunia, dengan apa yang dia lewati dan apa yang dia rasakan ketika dia itu berguncang-guncang dengan ujian-ujian yang dia dapatkan itu jauh lebih baik di dunia yang sifatnya sebentar, daripada dia mendapatkan paket yang diakhirkan, tetapi berujung pedih dalam kehidupan di neraka. Terkadang kan kita akan berjumpa dengan banyak ujian kan. Likulli mu'minin mihnatun, kata para ulama. Setiap orang mukmin itu punya ujian. Setiap orang mukmin itu punya ujian. Dan ujian itu merupakan bagian dari cara Allah mengguncang-guncangkan supaya rontok satu persatu, yang menempel pada dinding hati kita dari kotoran, yang menempel pada dinding tangan kita ketika melakukan kemaksiatan, supaya menghapuskan apa yang menempel pada mata kita ketika mata kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Ketika seseorang manusia itu bersabar ketika melewati ujian yang Allah berikan kepadanya. Bukankah ada yang diuji? Dia baik, memperbaiki diri, belum mendapatkan jodoh. Ada pula yang sedang diuji oleh Allah dengan anak. Ada orang yang diuji oleh Allah, tiba-tiba mendapatkan surat PHK. Tiba-tiba ada yang diuji dengan rasa sakit, padahal dia sudah mencoba hidup sehat bertahun-tahun. Terkadang hidup pasti akan memperjumpakan kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita bayangkan. Hidup tidak bisa menjadikan kita mematikan ujian dan kesenangan sebagaimana kita mematikan lampu dengan saklarnya. Kalau pengen hidup, hidupin saklar. Kalau pengen mati, matikan saklar. Hidup nggak bisa sebagaimana saklar yang bisa kita atur sebagaimana yang kita mau. Hidup tidak sebagaimana TV dengan remote-nya. Yang kalau kita mau, kita hidupkan remote-nya dengan televisi dan program yang kita mau. Kalau kita tidak mau, ya kita matikan atau kita pindah channel-nya. Hidup tidak sebagaimana channel televisi yang bebas kita pilih. Hidup itu terkadang tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang Allah berikan ujian-ujian dan kesulitan yang kita rasakan pada kehidupan. Ibaratnya, sebagaimana ketika kita mengguncang-guncang atau sebagaimana ketika kita membersihkan wajan yang kotor, kita menggunakan busa yang ada kawatnya supaya bersih. Apa yang menempel pada wajan itu? Ketika banyak karat yang kemudian menempel pada wajan itu ketika seringnya kita pakai untuk memasak.
Allah itu mengirimkan ujian. Pasti Allah kirimkan ujian. Tidak mungkin ada di antara manusia yang nggak mendapatkan ujian. Mustahil. Demi Allah mustahil. Allah itu pasti berikan ujian. Kemiskinan itu pasti ada. Jadi nggak ada orang yang mengatakan tidak ada miskin. Miskin itu tetap ada. Kalau ada yang mengatakan Allah itu mengatakan huwa aghna wa aqna, Allah itu mengkayakan dan mencukupkan. Itu sifatnya. Tidak setiap orang miskin itu merasa kurang. Tapi miskin itu ada. Yang penting bukan ketika kita kaya. Yang membahayakan bukan ketika kita miskin. Tapi yang membahayakan itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan sebuah perkara yang datang dalam kehidupan kita yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Yang salah bukan miskinnya. Yang salah, yang bahaya bukan fakirnya. Tapi yang bahaya adalah ketika kita lupa dan lalai menjadikan bahwasanya setiap ujian itu merupakan bagian dari cara kita untuk menebus dosa kita. Mata air yang kedua, sungai yang begitu bersih yang dipasang oleh Allah. Setelah Allah memasang danau yang begitu bersih, danau kita untuk membersihkan dari legamnya kita, dari kemaksiatan yang dikerjakan, Allah memasang danau yang kedua. Danau itu efektif betul untuk membersihkan dosa. Yaitu adalah dengan ujian kesulitan yang kita peroleh. Ada orang nikahnya baik-baik, dari keluarga baik-baik, ta'arufnya baik, bertahun-tahun menjadi pejuang dua garis. Ada orang berzina gitu, di tempat-tempat yang kotor, najis, tapi kemudian malah hamil. Ada orang menikah dengan baik-baik, ta'arufnya baik, tapi kemudian sepanjang pernikahannya mereka menjadi pejuang garis dua. Semuanya itu merupakan bagian dari apa yang tidak pernah kita mampu kuasai. Karena yang berkuasa adalah innallaha qadirun ala kulli syai'. Allah yang berkehendak atas segala sesuatu dan Allah yang berkuasa. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tapi hidup itu adalah apa yang Allah inginkan. Untuk kita sebagai pelakon kehidupan untuk menjalani. Dan Allah memberikan sifat keadilan kalau kamu melampaui batas ada neraka. Dan Allah memberikan sifat rahmat kalau kamu taat di waktu yang singkat. Aku akan berikan dengan surga yang tidak sebanding dengan apa yang telah kamu korbankan. Hidup itu tidak sebagaimana yang kita mau. Hidup itu sebagaimana yang Allah inginkan. Allah kirimkan itu danau yang kedua. Danau untuk membersihkan jelagam dan membersihkan keburukan dosa-dosa kita dan aibnya dosa-dosa kita. Allah kirimkan danau yang kedua. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, Tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Danau itulah yang akan membersihkan kita dari kemaksiatan. Yang ketiga, bertobatlah kita kepada Allah. Supaya kokoh itu kita di atas sirat itu. Hasan al-Basri itu mengatakan, aksiru minal istighfar. Perbanyaklah dirimu untuk istighfar itu. Taubat setiap waktu itu. Karena kamu tidak pernah tahu kapan tiba-tiba pintu langit itu dibuka oleh Allah untuk menerima istighfarmu.
Bisa jadi ketika kita lagi beristighfar, astagfirullah, ketika pas pintu langit sedang terbuka dan Allah menerima istighfarmu. Beristighfarlah kepada Allah setiap waktunya, bertobatlah kepada Allah setiap saatnya. Orang yang diberikan oleh Allah sebuah hikmah adalah orang yang mereka itu senantiasa ingat kepada dosanya jauh lebih besar daripada ingatan dia daripada ketaatan. Dia kalau disebutkan ketaatan, dia lupa dia. Pernah gini, lupa saya. Kamu pernah bantu saya 2 juta, saya nggak ngerti, saya lupa. Tapi orang yang diberikan hikmah oleh Allah itu apa? Orang ketika dia itu selalu ingat dosanya. Di ruang ini saya pernah berdosa, di tempat itu saya pernah maksiat, sama orang ini saya pernah suudon, sama orang ini saya pernah membicarakan dia di belakang. Ingatannya dia itu begitu kuat memorinya tentang dosa. Dan ketika memorinya itu kuat tentang dosa-dosanya, tetapi lupa terhadap ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan, itulah yang menjadikan dia selalu berada dalam ketakutan. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Hammam, sifatilah kami bagaimana penduduk surga itu, wahai Ali. Ali sampai berkata, kalau kamu melihat mereka itu seakan-akan sedih merenung. Tapi bukan karena harta mereka yang sedikit, tapi karena mereka itu selalu teringat kepada dosa-dosanya. Seakan-akan telinga mereka itu mendengar jeritan penduduk neraka. Ketika penduduk neraka itu sedang melewati fase pedih, disiksa gara-gara dosa dan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Perbanyaklah untuk bertobat setiap waktunya. Janganlah mata ini tidur, ya Allah, kecuali saya itu sudah memohon ampunan kepada Engkau. Mohon ampunan atas kekurangan saya sama istri. Memohon ampunan atas kekurangan kita kepada anak-anak. Memohon ampunan kepada Allah atas tanggung jawab yang ditimpakan kepada kita, padahal kita juga belum sebagaimana yang seharusnya. Mintalah ampunan setiap waktunya. Karena tobat itu merupakan kolam yang ketiga, danau yang ketiga yang Allah berikan. Tidak ada bekal yang diperlukan manusia itu kecuali satu, diampuni dosa kalau dia menuju kepada Allah. Bukankah orang yang sholat jenazah, dominan doanya orang kalau sholat jenazah itu apa? Memintakan ampunan kepada jenazah supaya jenazah itu diampuni oleh Allah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakihi minal qataya kama yunaqasabul abyatu minat tanas wa abtilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi. Ya Allah, ampuni, rahmati, sayangi, ya Allah, bersihkanlah dosanya dengan air salju, bersihkanlah dosanya dengan air embun, ya Allah. Bersihkanlah dosanya sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotorannya. Dominan doa orang mukmin ketika sholat jenazah itu apa? Memintakan ampunan. Karena apa? Para ulama mengatakan tidak ada yang dibutuhkan manusia ketika dia sudah memulai perjalanan barzakhnya kecuali satu. Bagaimana kemudian dia itu ringan catatan dosanya ketika dia kembali kepada Allah. Karena yang menyulitkan kita ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu maksiat. Yang membuat kita berdebar-debar ketika di atas mizan itu adalah kemaksiatan kita. Yang membuat perasaan kita berkecamuk luar biasa sampai kita melupakan siapapun dan tidak ada yang kita ingat kecuali diri kita itu ya perkara dosa yang kita kerjakan ketika pembagian kitab. Dan tidak ada perkara yang paling kita khawatirkan membuat licin di atas sirat ketika manusia itu berjalan, ya kecuali adalah kemaksiatan yang dikerjakan. Disitulah kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Allah kasih 3 kolam, Allah kasih 3 danau. Danau ibadah, danau ujian, dan danau taubat dan istighfar. Lalu Imam Ibnu Qayyim berkata, siapapun yang tidak pernah mencelup dan tidak pernah menyelam, tidak pernah membersihkan dirinya di danau ketaatan, tidak pernah membersihkan dirinya di danau taubat, tidak pernah mereka membasuh dirinya di danau ujian yang Allah berikan pada kehidupan mereka, maka tidak ada lagi cisah danau dalam kehidupan di akhirat kecuali adalah kawah neraka yang akan menjadi tempatnya. 3 danau, 1 kawah. Dan itu tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapinya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Perjalanan menuju kepada sirat ini yang terakhir adalah
pastikan kita adalah orang yang senantiasa memiliki awareness, kesadaran penuh tentang neraka, tentang dosa. Jangan pernah meremehkan dosa, apapun itu, kecuali kita bertobat dan beristighfar. Jangan pikiran kita merasa kita baik kok, kan saya nggak pernah judi, saya nggak pernah zina, saya nggak pernah minum khamr, saya nggak pernah bunuh orang. Dosa itu bukan hanya itu. Apakah kita tidak pernah mendengar ada masuk neraka gara-gara kucing? Ada yang masuk neraka gara-gara menyakiti tetangga. Ada yang masuk neraka gara-gara menyakiti orang tua. Ada yang masuk neraka gara-gara dia membiarkan makanan haram tertelan oleh perut dan lambungnya. Ada orang yang masuk neraka gara-gara riak dan pujian walaupun dia sedang menyampaikan kalimat Allah. Ada orang masuk neraka gara-gara sholatnya, puasanya, sodakonya hanya untuk kaya. Jangan remehkan dosa. Rasulullah mengatakan neraka itu lebih dekat daripada tali sandalmu. Dan kita tidak pernah tahu di antara dosa yang pernah kita lewati, manakah dosa yang bisa mengakibatkan seseorang manusia itu dijerumuskan di dalam kawah api neraka. Allah kirimkan 3 danau untuk membersihkan kita dari dosa. Kalau seorang manusia dikirimkan 3 danau ini, lalu mereka tidak memaksimalkan untuk membersihkan dirinya dari jelaga, kotoran, dan najisnya perbuatan yang dia kerjakan, maka yang tersisa hanyalah 1 kawah api neraka. Tepat di bawah sirat yang dilewati manusia. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan. Semoga perjalanan kita selama 23 kali pertemuan membahas tentang what you should know about akhirah diterima oleh Allah. Menjadi tawasul kebaikan kita. Semoga Allah ampuni kebutuhan kita. Semoga Allah ampuni kemaksiatan yang dulu kita lakukan. Semoga Allah ampuni segala maksiat yang pernah kita goreskan. Semoga kita berkumpul bersama dengan komunitas Muslim Munich. Ini merupakan bagian dari cara kita membangun masa depan. Masa depan orang mukmin itu tidak sama dengan masa depan orang yang tidak beriman. Masa depan itu dimulai ketika gundukan tanah sudah menjadi mahkota di atas tubuh kita yang terbujur kaku di dalamnya. Disitulah masa depan datang secara nyata. Dan kehidupan hari ini akan menjadi mimpi yang ditinggalkan. Hari ini kita masih berada pada satu mimpi yang dimimpikan penduduk barzah setiap harinya supaya mereka bisa balik pada kehidupan yang sekarang kita jalani. Semoga kita bukan orang yang terbangun mimpi ketika kita baru meninggal dunia. Tapi kita membangun mimpi kita supaya kehidupan masa depan kita menjadi lapang dalam kehidupan di akhirat. Semoga seluruh kaum muslimin, komunitas Muslim Munich di Jerman, saya mendoakan secara khusus kepada Bu Ani dan seluruh nama yang tidak mampu saya sebutkan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga Allah memberikan perjalanan panjang kita selama ini menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan semoga setiap ilmu yang kita kaji menjadi sebab dikokohkan langkah kita ketika berjalan di atas sirat. Semoga kelak kita berkumpul di sebuah tempat yang bernama Qantoroh. Sebuah tempat yang ada setelah kita melewati sirat. Lalu kita akan dipanggil oleh pintu surga sesuai dengan amal yang sering kita lakukan. Semoga Allah merahmati, semoga Allah memberkahi, dan semoga Allah meneguhkan kita di dalam kebaikan, dan semoga kita dipantaskan untuk meraih husnul khatimah. Semoga kita nanti kelak ketika di dalam kubur, Allah teguhkan perkataan kita. Allah kuatkan setiap ujian yang diberikan malaikat kepada kita. Semoga harta kita, suami kita, keluarga kita, semuanya menjadi support system kita di dalam ketaatan. Dan semoga setiap ujian mampu melapangkan hati kita dan meringankan beban kita. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.